Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah, mahasiswi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas salah satu materi sejarah yang wajib kita pelajari, yaitu Sumpah Pemuda. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Sumpah Pemuda. Pembahasannya meliputi latar belakang berdirinya Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan yang terakhir, nilai penting dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting bagi pergerakan nasional Indonesia yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menandai bersatunya para pemuda Indonesia yang mengikrarkan jati diri mereka sebagai putra dan putri Indonesia. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia merupakan inti dari ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah awal kebangkitan nasional yang selama ini dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Latar belakang berdirinya Sumpah Pemuda. Faktor yang melatar belakangi berdirinya Sumpah Pemuda adalah munculnya golongan intelektual yang mempelopori adanya kebijakan politik etis, perkembangan pers, dan juga bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Politik etis, pintu pembuka pendidikan modern. Menjelang akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda yang berada di Indonesia mengubah kebijakannya. Sebagai bangsa yang besar, Belanda memberikan balas budi kepada rakyat Indonesia, dan pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina membuat kebijakan baru untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dan kebijakan itu dikenal dengan nama politik etis atau politik balas budi. Dalam programnya, politik etis meliputi berbagai macam bidang, diantaranya bidang infrastruktur, bidang pertanian, bidang transmigrasi, dan juga bidang pendidikan. Dan dampak yang paling besar dirasakan oleh rakyat Indonesia adalah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada perkembangan pers. Berkembangnya media cetak yang ikut andil di dalam kemajuan Indonesia sudah berkembang sejak abad ke-18. Penerbitan surat kabar The Batavia's Noveles pada tahun 1744 di kota Batavia menjadi tonggak kelahiran media cetak di Indonesia. Pada masa pergerakan nasional, media cetak digunakan untuk menyebarkan sikap dan pandangan para tokoh, dan pada hari ini media cetak digunakan sebagai ajang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya, bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia sudah berkembang pada awal abad ke-20. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia dimulai dari pergerakan Budi Utomo, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan juga organisasi perempuan. Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan pemimpinnya adalah Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908, dan sampai hari ini tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1908 yang dipimpin oleh Haji Saman Hudi.
Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Penggagas sekaligus pendiri Taman Siswa adalah Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada organisasi keagamaan meliputi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Kiai Haji Wahab pada tanggal 31 Januari 1926. Selanjutnya ada Politik Katolik Jawi yang didirikan oleh Kasimo pada tanggal 22 Februari 1925. Organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo yang didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 kemudian berubah namanya menjadi Jong Java pada tanggal 12 Juni 1918. Selanjutnya ada Jong Sumatranen Bon yang didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Yang terakhir ada organisasi perempuan seperti Putri Mardika, Kartini Fonds, dan Keutamaan Istri, serta yang lainnya memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia khususnya untuk kaum perempuan. Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Federasi dan Front Saumatang. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem kebijakan yang represif, sehingga membuat para pemuda dan beberapa organisasi membentuk kerjasama untuk melawan dan menentang bangsa Belanda. Soekarno adalah salah satu tokoh aktif yang mendorong adanya persatuan organisasi. Federasi ini disebut sebagai Front Saumatang untuk menentang dan melawan kebijakan orang kulit putih atau bangsa Eropa yang saat itu merasa superior di wilayah Indonesia. Kongres Pemuda I dan Cita-Cita Persatuan Bangsa Indonesia. Kongres Pemuda I merupakan representasi dari cita-cita persatuan organisasi Indonesia. Kemudian, pada tanggal 15 November 1925, beberapa organisasi daerah membentuk konferensi yang dihadiri oleh beberapa tokoh, diantaranya Bahdir Johan, Sumarto, dan juga Tabrani selaku Ketua Komite Kongres. Komite Kongres ini dibentuk untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda I yang berlangsung sekitar tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dengan tujuan mencapai persatuan pemuda Indonesia dan menanamkan semangat kerjasama serta nasionalisme. Salah satu hasil penting Kongres Pemuda I adalah munculnya kesadaran tentang perlunya bahasa persatuan yang dipicu oleh pidato yang dibacakan Muhammad Yamin pada kongres tersebut. Kemudian kongres tersebut menyepakati bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II dan Sumpah Pemuda. Semangat nasionalisme para pemuda semakin membara dengan ditandai dibentuknya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia di Jakarta dengan tujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka dan menghapuskan sifat kedaerahan. Pada tanggal 12 Agustus 1928, para pemuda menyepakati terbentuknya Panitia Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda II diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bon, dan yang lainnya. Beberapa keputusan dari Kongres Pemuda II yaitu 1. Lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman menjadi lagu kebangsaan Indonesia. 2. Bendera merah putih menjadi bendera kebangsaan Indonesia. 3. Pengucapan Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda bisa dikatakan sebagai revolusi untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah pada saat itu. Putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang terakhir ada nilai penting dari Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda dianggap sebagai sebuah peristiwa dan pengakuan fundamental yang memiliki nilai penting bagi perubahan Indonesia, khususnya dalam nilai demokrasi. Dalam mewujudkan persatuan dan demokrasi tersebut, para pemuda membutuhkan rasa persatuan dan juga rasa saling menghargai serta bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Semangat Sumpah Pemuda sangat menginspirasi bagi para kaum muda, khususnya untuk kaum muda generasi yang muncul sebagai pendobrak pada tahun 1966. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sumpah Pemuda memberikan sebuah perubahan yang sangat besar bagi Indonesia. Itulah materi tentang Sumpah Pemuda yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.